Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rambatan, dan yang terhormat kepada Ibu, Bapak Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Elektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan berubah drastis karena adanya kebijakan physical distancing sebagai upaya pemutusan penyebaran wabah yang sedang melanda. Kebijakan tersebut memaksa perubahan pada proses pembelajaran formal di bangku sekolah menjadi pembelajaran yang harus dilakukan siswa di rumah secara online. Pandemi ini sangat berdampak pada kegiatan kita sehari-hari. Biasanya kita melakukan segala aktivitas kita di luar rumah. Tetapi setelah adanya pandemi, kita diwajibkan melakukan berbagai kegiatan di dalam rumah. Salah satu contohnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan sekolah harus dilakukan dengan sistem pembelajaran secara daring. Sistem pembelajaran daring ini tidak dilakukan secara tatap muka atau langsung antara guru dan siswa, tetapi menggunakan jaringan internet. Jaringan internet ini bisa dilakukan melalui gawai yang ada pada siswa dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran. Dalam penerapannya, pembelajaran daring ini tidaklah mudah karena terdapat berbagai hal serta hambatan yang akan ditemui oleh siswa maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, siswa dinilai kesulitan dalam menelaah serta menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, koneksi internet. Koneksi internet juga merupakan salah satu hambatan yang akan dirasakan oleh siswa maupun guru dalam mengakses dan mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan setiap harinya. Dalam hambatan pengaksesan internet di berbagai daerah yang tidak terjangkau internet, siswa tentu akan mendapatkan kesulitan dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, siswa tentu akan berusaha untuk mencari di mana tempat jaringan yang bagus dan dapat mengakses internet dengan baik. Nah, dalam pembelajaran daring ini, siswa dituntut secara tidak langsung untuk dapat belajar secara mandiri, baik itu belajar dari buku-buku ataupun sumber-sumber yang ada di internet. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran daring ini adalah adanya godaan untuk mengakses sosial media, menonton video, serta bermain game. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten dalam pembelajaran daring, meskipun sedang berada di masa pandemi. Dampak positif dari pembelajaran daring ini yaitu lebih menyenangkan, fleksibel, singkat, dan hemat waktu dibandingkan sekolah formal. Tentu dalam hal ini siswa dapat mengkondisikan dirinya senyaman mungkin untuk dapat belajar secara efektif. Pembelajaran daring juga meluangkan banyak waktu untuk siswa yang dapat digunakan untuk memahami kembali materi yang telah diberikan oleh guru, beristirahat, melakukan hobi, dan aktivitas lainnya. Nah, dengan demikian, siswa dapat mengatur jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan. Tetapi, banyak juga dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan dan juga siswa.
Beberapa dampak negatif yang ada pada pembelajaran daring menggunakan internet ini ialah yang pertama, tidak semua materi pembelajaran atau pembelajaran dapat diserap oleh siswa secara efektif seperti halnya di sekolah, karena siswa dinilai tidak berkonsentrasi dan juga tidak memahami materi yang ia lihat dan ia baca. Yang kedua, siswa dinilai lebih malas untuk membaca karena mereka lebih mengandalkan internet yang ada pada gadget mereka. Yang ketiga, siswa juga menyepelekan pendidikan yang ia jalani pada masa pandemi ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kepada teman-teman dan rekan-rekan semua untuk tidak malas belajar pada masa pandemi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.